Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alfiana Rahman, NIM 2411010100071. Sekarang saya akan memenuhi tugas UAS dari matkul PPKN untuk mewawancarai 10 orang mengenai sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yuk, mari kita golek. Nah, kali ini kita bersama Ustadz Davin. Saya akan mewawancarai Ustadz Davin. Bagaimana perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di zaman sekarang, dan berikan solusinya. Menurut saya Indonesia akhir-akhir ini budayanya itu kan Mas. Kemarin itu ada istilahnya politik dinasti, Mas. Jadi itu kayak merusak ke negara lah istilahnya. Di sana itu di politik dinasti ada kayak sebuah tongkat estafet. Jadi kekuasaannya itu dialihkan ke saudara-saudaranya atau mungkin familinya, sanak saudara begitu, Mas. Terus untuk solusinya mungkin dulu kan sudah ada tentang RUU lupa ya, Mas. Iya, RUU ya. Iya, pokoknya itu segera ya disahkan gitu, Mas. Pokok intinya ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut biar tidak terjadi penyalahgunaan lagi. Terima kasih, Mas. Sudah waktunya. Lanjut kepada orang yang kedua. Saya bertemu dengan Mas Suldan. Mungkin apa pendapat Anda mengenai ekonomi, sosial, politik, dan budaya pada saat ini? Ngomong-ngomong soal politik, yang dimana berita-berita yang viralkan, yang dimana politik ini udah mulai terkuras semenjak Presiden baru kita Prabowo Subianto, yang dimana telah tertangkapnya beberapa persen masihnya. Nah, sedangkan solusi yang bisa saya berikan yakni itu seperti halnya penegasan hukum, yang dimana hukum tersebut dibuat jerah ataupun bisa menyiksakan para koruptor itu tersendiri. Baik, terima kasih kepada Mas Suldan. Oke, baik, sekarang ketemu orang ketiga yaitu Mas Anas. Mungkin apa pendapat Anda mengenai ekonomi, sosial, politik, dan budaya saat ini? Mungkin ada solusinya bisa diberikan juga. Ekonomi Islam. Monggo Mas Anas. Ya, mungkin karena terkait slot yang merajalela di di anak muda di era sekarang, ya menurut saya dihapus karena ya berpengaruh jelek gitu. Terima kasih untuk Mas Anas. Oke, lanjut ke orang yang keempat. Hari ini saya bertemu dengan Mas Fadil. Mungkin apa pendapat Anda mengenai ekonomi, politik, sosial, dan budaya di zaman sekarang? Mungkin bisa dikasih solusinya. Oh ya, untuk pendapat saya tentang mengenai sosial, tentang pendidikan. Bagaimana cara mendidik seorang anak ataupun siswa ketika siswa tersebut kurangnya adab ataupun pengetahuannya. Di dalam berpendidikan ada 3 simbol yang harus kita ketahui, yaitu simbol pertama, bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut. Bagaimana cara orang tua tersebut mendidik anaknya dengan apa? Dengan mengetahui ataupun mengajari anak-anak tersebut tentang adab ataupun ilmu tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai guru. Nah, tersebut itu kan ada 3 solusi. Dalam guru tersebut itu sudah tahu tentang karakter anak ataupun karakter siswa tersebut. Itu entah mau diajari tentang hal apa, tentang adab apa, dan itu dah ilmu yang telah diperoleh oleh seorang guru harus diterjunkan kepada anaknya tersebut, biar anaknya bisa lebih memahami tentang ilmu ataupun adab-adab tersebut. Dan itu yang nomor 3, yaitu kepada anak itu sendiri, dia mau berubah ataupun mau tetap seperti anak
anak yang tidak mempunyai adab atau tidak mempunyai ilmu. Kembali kepada dirinya sendiri, kembali ibda binafsi. Dia harus tahu ataupun dia harus apa ya? Kembali dah. Pokoknya dia harus tahu bagaimana cara dia baik, cara dia berilmu, kan sudah diajari oleh seorang orang tua dan guru tersebut. Nah, itu menurut saya tiga konsep tersebut harus solusi agar anak bisa berpengetahuan, berpendidikan tinggi melalui tiga konsep tersebut. Guru, orang tua, dan ibda dari anak sendiri itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih untuk Mas Fadil. Oke, sekarang orang kelima yaitu Mas Daniel. Mungkin apa pendapat Anda mengenai ekonomi, sosial, politik dan budaya pada masa ini dan bisa diberi solusinya? Solusi Iya. bila ada masalahnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pendapat saya tentang budaya sosial saat ini itu sangat jauh dengan dulu. Yang biasanya dulu itu segala sehari-hari yang dilakukan itu hubungan erat dengan kekeluargaan, Masyarakat. dengan masyarakat itu sangat erat. Jadi untuk zaman saat ini kurang keterlibatan antara hubungan satu orang dengan dua orang ataupun lebih mementingkan kepribadian mengatasi sosial budaya pada saat ini. Jadi yang saat ini kan terlalu keindividuan pada seorang. Jadi untuk mengatasinya dengan berbaur lebih pada masyarakat melalui pendidikan ataupun berorganisasi demi menciptakan masyarakat yang harmonis. Terima kasih untuk Mas Daniel. Oke, sekarang ketemu orang ke-6 dari Mas Noval. Bagaimana pendapat sampean mengenai ekonomi, sosial, politik dan budaya pada saat ini dan berikan solusinya? Saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi. Nah, persaingan antara pedagang online dan pedagang lokal. Persaingan harga. Nah, untuk persaingan harga antara pasar lokal dan pasar online. Nah, pasar online ini kan lebih cenderung lebih murah daripada pasar lokal. Nah, dampaknya ini pasar lokal ini Kurang. kurang apa ya, Kurang laku. konsumennya itu menurun, lari ke pasar online semua. Nah, untuk solusinya itu pemerintah atau organisasi lokal memberikan Dorongan. pelatihan. Nah, memberikan pelatihan untuk masyarakat yang berjualan di pasar lokal itu, pelatihan Berjualan agar berjualan online agar konsumen itu lebih gampang untuk mengakses mengakses penjual pedagang lokal itu agar lebih mudah. Ya. Terima kasih untuk Mas Noval atas kesempatannya. Orang yang ke-7 ini Mas Majid. Mungkin apa pendapat sampean mengenai ekonomi, politik, sosial dan budaya pada zaman sekarang dan berikan solusinya? Ya, menurut pendapat saya, apalagi di era sekarang tentang politik pekerjaan ini, dimana orang yang berilmu itu akan kalah pada orang dalam. Ya, fenomena ini merasa bahwa individu yang memiliki kualitas lebih tinggi itu akan merasa kalah, akan bersaing dengan mereka yang memiliki hubungan ketat atau hubungan Saudara. ya seperti saudara dengan orang dalam tersebut.
ini memicu kepada generasi muda sekarang. Nah, di mana generasi muda itu akan merasa bahwa usaha belajar keras mereka dalam saat ini itu akan merasa tidak berguna seperti itu. Ya, faktornya banyak dari ini. Ya, bisa juga dari tidak keterluasannya lowongan pekerjaan seperti itu, yang dimana tidak akan tersebar luas. Juga lowongan pekerjaan itu hanya dikirim untuk pribadi-pribadi seseorang seperti itu. Ya, solusi untuk ini menurut saya harus diperketat lagi untuk solusi pengawasan pekerjaan tersebut. Juga dampaknya ya akan banyak, nantinya bisa jadi korupsi dan ketidakadilan, dimana ya sama, generasi muda tidak akan merasa usaha mereka dalam dalam belajar dalam saat ini tuh tidak akan menjamin kesuksesan bagi mereka seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Majid. Baik, sekarang kita bersama dengan Mas Amrul, orang yang ke-8 saya temui. Bagaimana pendapat sampean mengenai sosial, politik, dan budaya serta ekonomi pada saat ini? Dari menurut saya itu dari segi politik ya. Segi politik itu kurangnya kejujuran sekarang. Dan uang, dan terlalu mementingkan uang untuk memilih pemungut suara. Dari segi sosialnya kurangnya relasi dan mementingkan kesibukan. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu dari segi sosialnya. Iya. Dari segi sosialnya itu terlalu mementingkan kesibukan daripada keluarga. Jadi relasinya terlalu diam di rumah gitu daripada di luar. Relasinya kurang. Nah, relasinya kurang, Mas. Nah, itu bagaimana solusinya? Jadi solusinya itu ya harus keluar walaupun tidak walaupun sibuk harus keluar gitu. Harus banyak menimbrung dengan masyarakat. Harus banyak menimbrung, gotong royong gitu. Bersosialisasi. Organisasi. Ikut organisasi, pos ronda kayak gitu. Oke, terima kasih. Iya, Mas. Untuk Mas Amrul waktunya. Sekarang kita bertemu dengan orang yang ke-9, yaitu dengan Mas Sofi. Saya ingin menanyakan bahwasannya bagaimana pendapat Anda mengenai sosial, politik, budaya, dan ekonomi di zaman sekarang? Menurut saya digitalisasi dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang menjanjikan. Penyebabnya adalah kurangnya semangat untuk jualan di jalan-jalan sana itu. Oh, berarti adanya jualan online dan offline. Iya. Dan solusinya ada kekurangan semangat untuk menjual di UMKM seperti pedagang kaki lima itu. Iya, berarti kita harus semangat untuk berjualan ya. Bukan menggunakan Shopee, tapi kita harus semangat dengan menggunakan perjualan yang nyata atau real life, tidak menyangkut pautkan dengan aplikasi ya gitu. Terima kasih untuk Mas Sofi. Ya. Oke, baik, sekarang kita bertemu dengan orang yang ke-10, yaitu orang yang terakhir yang saya temui. Bertemu dengan Mas Farel. Nah, ini saya ingin mewawancarai bagaimana pendapat Anda mengenai politik, ekonomi, sosial, dan budaya di zaman sekarang. Jadi ini Mas, menurut saya mengenai perekonomian di Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Jember. Nah, di Kabupaten Jember ini yang saya ketahui UMR-nya itu sudah mencapai 2.600.000, kurang lebih 2.600.000. Kan saya sekarang yang ada di Ambulu kan juga termasuk Kabupaten Jember. Itu kurang lebih rata-rata sih ya bukan rata-rata, jadi tahu saya ya, itu gajinya itu atau pendapatannya itu cuma nyampe 1,5 juta mungkin ya Pak ya, nggak sampai 2 juta lah, ada pun mungkin cuma 2 juta, 600-nya itu kemana gitu. Jadi menurut saya gimana ya, kalau dalam keadaan sosial, maksudnya keadaan perekonomian kota dan desa itu kan sama aja, seperti bahan pokok pun sama-sama meningkat, tapi
tapi kenapa kok di desa itu gajinya lebih kecil gitu. Jadi menurut saya sih ya itu perlu diperhatikan lah. Mungkin nama penyebabnya dari hal tersebut. Intinya sih kalau menurut saya sih ada dua faktor Mas. Yang pertama mungkin dari pemimpin perusahaannya atau pemimpin kerjanya ya, mungkin masa iya mereka nggak tahu UMR yang ada di Jember kan ya. Maksudnya kan mereka juga sudah tahu UMR yang ada di Jember itu sudah sampai berapa juta ya mungkin ya. Tapi kenapa kok karyawannya kok masih digaji segitu gitu loh. Berarti mungkin kan penyebabnya itu mungkin dari perusahaannya sendiri. Yang kedua ya mungkin karena dari masyarakatnya kan, mungkin karena masyarakat desa makanya mereka kurang tahu tentang UMR-nya Jember, jadi mereka mau aja ketika dikasih bayar segitu gitu loh. Jadi mereka kayak seperti bukan dibodohi sih ya, seperti itulah karena mereka kurang pengetahuan. Oh baik, jadi mungkin bisa diberikan sedikit solusi agar tidak terjadi seperti itu. Ya mungkin menurut saya sih untuk pemerintahnya untuk mensosialisasikan lagi kepada mungkin kabupatennya atau bupati-bupatinya agar lebih memperhatikan kondisi yang ada di desa, karena di desa pun juga punya kehidupan kan ya Mas ya. Nah kan bahan-bahan pokok pun yang buat makan sehari-hari pun juga sama-sama meningkat antara kota dan desa, sedangkan pendapatan antara desa dan kota itu berbeda. Jadi menurut saya ya buat pemerintah buat lebih diperhatikan lagi ya, untuk pemerintah ke minimal disampaikan dulu ke bupatinya, nanti biar diteruskan oleh bupatinya ke kepala desanya atau yang lainnya ya. Ya mungkin itu menurut saya. Terima kasih untuk Mas Farel. Nah, Oke, untuk kesimpulannya adalah Indonesia saat ini berada dalam fase transisi politik dengan perlawanan menjaga stabilitas pemerintahan baru. Secara ekonomi, negara menahan inflasi dan mendorong digitalisasi UMKM serta energi terbarukan. Secara sosial, keselarasan ekonomi, akses layanan dasar, dan pengentasan stunting menjadi prioritas di bidang budaya. Modernisasi mendorong inovasi, tetapi juga memerlukan pelestarian tradisi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas tugasnya Bapak, karena saya dengan tugas itu bisa berjalan-jalan dan menemui seseorang yang dimana seseorang itu berbeda-beda pendapat mengenai ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.